Sorotan lain saudara, polisi menggelar rekonstruksi kasus pelecehan seksual oleh pria difabel di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari 3 lokasi rekonstruksi, semula ada 28 adegan. Kemudian berkembang menjadi 49 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan yang diberikan tersangka. Tersangka pelaku pelecehan seksual di Lombok, Nusa Tenggara Barat dihadirkan dalam rekonstruksi yang digelar Polda NTB di 3 lokasi kejadian perkara. Puluhan adegan diperagakan tersangka. Disaksikan Kompolnas, kuasa hukum, dan pendamping korban, Polda NTB menggelar rekonstruksi yang dihadiri tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Kami sengaja menyamarkan tersangka untuk menjaga mental korban kekerasan agar segera pulih. Dari 3 lokasi rekonstruksi, semula ada 28 adegan dalam BAP. Namun kemudian berkembang menjadi 49 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan yang diberikan tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang pemuda difabel di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan fasilitas guna memperkuat proses peradilan pidana. Sri juga menyampaikan ada sejumlah kendala dalam proses penegakan hukum kasus asusila pemuda disabilitas dikarenakan keterangan korban yang belum jadi basis utama. Ada 4 orang korban yang mengajukan permohonan, kemudian 2 orang pendamping karena mendapatkan tekanan psikologis ya, seolah-olah kejadian itu tidak terjadi. Padahal korban menyatakan itu terjadi. Itu yang kita fasilitasi untuk memperkuat proses peradilan pidana, dan saya kira itu menjadi bagian kerja LPSK di dalam menguatkan proses peradilan pidana. Tugasnya LPSK memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi korban adalah berdasarkan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami. Kompolnas mengawasi dan memantau langsung proses penanganan tim penyidik Polda NTB terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan kelompok rentan, baik tersangka Agus, penyandang disabilitas, maupun 15 korban terdiri dari perempuan dewasa dan anak-anak. Kompolnas memastikan penanganan perkara telah sesuai dengan prosedur hukum, juga hak-hak tersangka maupun korban telah terpenuhi. Saya bukan ahli di dalam memberikan keterangan bahwa seorang disabilitas bisa melakukan sesuatu seperti yang terjadi sekarang, tetapi yang kami lakukan adalah sebatas bahwa penyidik sudah proper atau tidak. Jadi tidak hanya menangani tersangka, tetapi juga menangani korbannya. Ini dua-duanya adalah kelompok rentan. Jadi penyidik harus memahami bagaimana menangani seseorang sebagai tersangka yang kelompok rentan maupun korban perempuan kelompok rentan. Kalau ini sudah semuanya dilakukan, artinya penyidik sudah on the track. Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga berkunjung ke Polda Nusa Tenggara Barat. Mensos juga meninjau fasilitas dan penanganan tersangka yang juga seorang penyandang disabilitas, Iwayan Agus Wartama alias Agus. Mensos memastikan hak-hak Agus sebagai tersangka terpenuhi. Bukan dialog yang intinya para korban ini ya dapat pendampingan yang luar biasa dari pemerintah provinsi, dari Unram, dari Komisi Disabilitas Daerah, dan juga banyak tadi para dokter, relawan-relawan ya, para psikolog juga ada ya. Jadi dari LSM lengkap tadi di dalam kita sedikit melakukan dialog. Intinya para korban ini ingin proses hukum diteruskan. Mereka mau untuk memberikan kesaksian ya sebagai pembelajaran supaya di masa-masa yang akan datang tidak lebih banyak lagi korban.
Sebelumnya tersangka Agus menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda NTB didampingi ibu dan kuasa hukumnya. Namun Iwayan Agus Suwartama, pemuda disabilitas ini masih membantah melakukan pelecehan seksual. Padahal setidaknya sudah 15 orang korban Agus yang melapor ke polisi. 5 diantaranya meminta perlindungan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK karena merasa tertekan dengan viralnya kasus itu. Karena memang walaupun seperti yang tadi ditanyakan, apakah ada ancaman secara langsung, memang tidak ada ancaman secara langsung. Tapi bagaimanapun kan kondisi korban ini masih sangat rentan ya dengan viralnya berita ini dan pro kontra di masyarakat. Jadi bagaimanapun juga korban butuh untuk perlindungan keamanan dan juga secara psikologis perlu dikuatkan seperti itu. Berapa yang minta perlindungan? 5 orang korban dewasa itu. Mereka masih sangat ketakutan untuk kemudian berinteraksi dengan orang di luar tim dan kepolisian atau orang-orang yang memang berwenang untuk proses hukum ini ya gitu. Jadi mereka memang hanya masih berinteraksinya dengan kami saja. Polisi meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika pernah mengalami kejahatan seksual. Polisi juga menjamin kerahasiaan identitas korban. Tim Liputan, Kompas TV.